السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमे के खुतबे में pada khutbah Jum'ah yang lalu lewat referensi syarat-syarat beat saya kepada warga jemaat, saya telah menarik perhatian mereka kepada tanggung jawab seorang Ahmadi, di mana berbagai kutipan-kutipan Hazrat Masih Maud itu saya telah jelaskan. Dengan membaca syarat-syarat itu dan dengan membaca buku-buku dan sabda-sabda beliau, dengan mendengar itu dan merenungkan itu, dapat diketahui bahwa beliau di dalam diri kita ingin dengan memasukkan ajaran Islam yang hakiki dalam diri kita, itikad kita, dan ingin memperbaiki secara amal kita dan ingin menciptakan revolusi perubahan di dalam diri kita. Karena tanpa itu tujuan agung itu tidak akan bisa dicapai, yang merupakan tujuan dari kebangkitan beliau, yang sangat penting untuk zaman ini, dan memang demikian. Sebagaimana dengan itu dapat kita meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di satu tempat beliau bersabda bahwa dengan jemaat ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dan dia telah menzahirkan kepada saya bahwa ketakwaan itu sudah berkurang, dan kadang dengan secara terbuka orang-orang itu terjerumus dalam ketidakmaluan, dan mereka terjerumus dalam dosa, dan ada yang satu bagian dia mengkontaminasi amalnya itu dengan kekotoran, namun dia tidak mengetahui bahwa dalam makanan yang baik itu ada racun sedikit saja, maka semuanya itu akan menjadi keracunan, menjadi racun. Dan ada yang juga yang dosa-dosa kecil mereka terjerumus dalamnya, dan seperti angkuh dan pamer itu mereka terlibat di dalamnya. Kendati secara zahir mereka memahami mereka itu adalah beragama, tapi ada ria dan sedikit dan dosa-dosa kecil mereka itu terlibat di dalamnya, yang mana nampak dengan kacamata orang-orang yang bijak. Bersabda beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa dunia ini dengan ingin memperlihatkan ketakwaan dan kehidupan bersih. Oleh karena itu dia mendirikan jemaat ini.
bahwa dia menghendaki, bahwa ingin dia, dan tujuannya adalah untuk mendirikan jemaat yang suci, bersih. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mendirikan jemaat ini, dan orang yang ikut serta di dalamnya dia ingin mensucikan mereka supaya jemaat yang bersih itu dapat berdiri. Dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dari setiap kita beliau menginginkan bahwa kacamata bijaksana ini kita lihat, kita introspeksi diri kita dengan itu, dan kita introspeksi diri sendiri dan itikat kita. Jadi sejauh mana kita bisa memperbaiki itikat kita, maka dari hal yang kecil-kecil, amal yang salah yang kecil-kecilnya itu kita perbaiki, kita mengintrospeksi kepada amal kita. Dan kacamata bijaksana ini, dan yang dapat kesalahan-kesalahan yang kecil itu dapat diperlihatkan besar, karena kaca pembesar itu hal-hal yang benda-benda yang kecil pun terlihat dengan jelas. Jadi untuk melihat dosa kita, untuk melihat kesalahan-kesalahan kita, untuk melihat kelemahan-kelemahan kita, kita harus menggunakan kaca pembesar itu yang kita dapat mengintrospeksi diri kita. Dengan pemahaman itu kita harus mengintrospeksi diri kita. Jadi pendakwaan kita sebagai orang Ahmadi dan jemaat yang beliau sudah dirikan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bukanlah merupakan pendakwaan kecil dan jemaat yang sederhana, dan bukan pula pendakwaan kita sebagai Ahmadi sebagai jemaat yang biasa, dan jemaat ini bukan jemaat yang biasa. Jemaat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada warga jemaat ini ingin mensucikan mereka, ingin mendirikan sebuah jemaat suci yang untuk mana dia telah mengirim Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Setiap orang Ahmadi hendaknya memperhatikan ini, bahwa ketakwaan dan kehidupan suci, kehidupan inilah dengan contoh kehidupan suci inilah bisa dapat menciptakan perubahan, revolusi perubahan sejati. Dan revolusi perubahan ini, yakni perbaikan itikat kita dan bersama perbaikan amal kita. Dengan itu ada punya ikatan kuat. Karena tidak memberi manfaat kalau hanya itikat saja diperbaiki, kalau tidak sejalan dengan perbaikan amal. Selama setiap orang dari antara kita tidak memperhatikan amal kita, apa hendaknya akidah kita dan amal mana yang kita hendaknya harus perhatikan. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dari kutipan beliau setelah baca, bahwa kita telah lihat bahwa ke arah kebaikan yang sekecil-kecilnya pun juga perhatian dan untuk perlu melaksanakan itu walaupun itu sekecil-kecilnya. Inilah yang Hazrat Masih Maud alaihi salam sabdakan. Di satu tempat beliau menjelaskan jadi akidah beliau dan kondisi amal, standar hakikatnya itu berkenaan dengan itu. Beliau sambil mengingatkan jemaat, beliau di satu tempat bersabda bahwa intisari daripada mazhab kita, yakni akidah kita, di dalamnya itu yang itu juga dijelaskan tentang akidah, dan bersama akidah itu juga jadi akan dijelaskan juga yang berkaitan dengan amal kita. Beliau bersabda bahwa intisari daripada mazhab kita adalah la ilaha illallah, intinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I'tiqad kita yang dengan kita yakini di dunia ini, yang bersama itu kita dengan karunia Allah sesuai dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita akan pergi dari dunia ini adalah bahwa Hazrat Muhammad Sayyidina wa Maulana Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam
adalah khatamun nabiyyin dan khairul mursalin, sebaik-baik nabi, yang dengan tangannya itu agama itu telah disempurnakan dan nikmat yang martabah itu telah sampai kepada kesempurnaan, yang dengan itu manusia itu dengan memilih jalan yang lurus dia dapat sampai kepada Tuhan. Dan kita yakin dengan sebenarnya badan kita beriman atas hal itu, bahwa Al-Quranul Karim khatamul kutub sama ada dari langit, dan satu titik pun dari syarat-syarat, dari batas-batasnya dan hukum-hukumnya dan perintah-perintahnya itu tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Dan kini tidak ada wahyu atau ilham, tidak akan ada dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam pelaksanaan Al-Qur'an atau memasukkan Al-Qur'an atau merubah Al-Qur'an atau menciptakan perubahan di dalam itu. Tidak akan ada kitab lagi selain Al-Qur'an. Kalau ada yang berpikir seperti itu, maka menurut kami mereka itu adalah keluar dari jemaat orang muslimin dan dia adalah mulhik dan kafir. Dan kami yakin bahwa jalan lurus yang rendah pun tanpa mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama sekali manusia tidak akan bisa peroleh. Kendati jalan yang tinggi tanpa mengikuti Rasulullah SAW itu tidak bisa. Tidak ada tingkatan kesempurnaan dan kedudukan, kemuliaan, kehormatan tanpa mengikuti secara benar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali kita tidak bisa capai tanpa beliau. Apapun yang kita dapatkan adalah kita dapatkan sebagai bayangan. Dan kita pun beriman pada hal itu, bahwa orang-orang suci itu bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka mencapai kedudukan yang sempurna. Itu kalau itu kita dapat, maka itu adalah sebagai bayangan dari mereka. Dan sebagian dari itu ada yang tidak bisa kita capai, yakni orang-orang yang di zaman Rasulullah ada yang kelebihan yang kita tidak bisa capai. Dan itu kita lihat, yang pernah melihat beliau yang dapat. Kemudian beliau dari 5 hal yang dasar Islam itu itulah akidah kami, yang dimana kalam ilami, yakni dengan memegang Al-Quran, hukum Al-Quran itu kita jalankan, kami mengamalkan. Dan di dalam lidah kita, hasbuna kitabullah, cukuplah bagi kami kitab Allah. Dan seperti Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, pada saat perselisihan dan perbedaan, kekurangan dan terjadi perbedaan, kita akan memilih Al-Quran. Kita akan memilih Al-Quran ketimbang hadis. Ketika terjadi perselisihan, khususnya, dan kita yakin akan hal itu, bahwa tanpa kecuali Allah tidak ada sembahan, dan Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya dan khatamul anbiya. Dan kita beriman bahwa malaikat itu adalah benar, dan hasyar hak, dan puasa hari akhirat adalah benar, dan jannat itu benar, neraka itu benar. Dan kita beriman bahwa apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, semuanya ada dari segi yang telah dijelaskan adalah benar. Dan kita beriman dari syariat Islam itu ada yang dia kurangi atau meninggalkan kewajiban-kewajiban dan memasukkan dia rubah. Dia memulai halal haramnya sendiri, dan dia adalah tidak ada iman, dan dia adalah keluar dari Islam. Dan kepada jemaat kami menasihatkan bahwa dengan hati yang benar itu hendaknya harus beriman kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan hendaknya dia wafat di situ. Dan semua nabi dan semua kitab-kitab yang kebenarannya itu terbukti dari Al-Quran, itu semuanya kita harus beriman. Puasa, salat, zakat, dan haji, dan
kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kita anggap sebagai kewajiban, dan semua larangan kita anggap sebagai larangan. Kita berpegang teguh sebenarnya kepada Al-Quran dan semua perkara-perkara yang orang-orang saleh dan secara amal mereka ijma sepakat, semua hal-hal yang dengan kesepakatan ahli orang-orang suci kita beriman. Dan kita bersaksi pada langit dan bumi bahwa inilah agama mazhab kita. Dan kemudian dengan menzahirkan akidah itu bahwa tanpa Tuhan itu adalah, selain Tuhan adalah semuanya fana. Dan Nabi Isa itu adalah manusia juga, dan dia adalah Nabi Allah. Oleh karena itu sudah satu umur pun juga dia wafat. Ya, Tuhan menyelamatkan dia dari kematian di atas salib, dan dari dia menyehatkannya dari luka-luka salib, dan kemudian beliau istirahat, dan kemudian beliau wafat di Kashmir. Walhasil akidah daripada kewafatan Nabi Isa, di satu tempat beliau bersabda bahwa saya menganggap Nabi Isa itu wafat, dan saya masukkan beliau sebagai orang yang wafat, dan saya yakin bahwa beliau sudah wafat. Kenapa saya tidak yakin? Karena majikan saya Rasulullah SAW di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran itu dimasukkan ke dalam jemaat orang-orang yang diwafatkan, dan semua Al-Quran, semua isi Al-Quran kehidupannya secara luar biasa, dan tidak disebutkan tentang akan datang kedua kali, bahkan dikatakan sebagai wujud yang sudah wafat, kemudian dia diam. Walhasil kehidupannya secara dengan badan kasarnya itu, dan kemudian dia datang pada satu waktu di dunia ini tidak hanya dengan saya menganggap tidak dengan sekedar ilham saya bertentangan dengan wahyu, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu saya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan kata-kata Al-Quran yang penuh dengan keyakinan dan hadis dengan lewat referensi itu Nabi Isa itu saya anggap wafat, dan kehidupan beliau itu adalah saya anggap sia-sia kalau itu dikatakan beliau hidup. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di satu tempat beliau bersabda bahwa dari segi i'tikad di antara kalian dan orang Islam lainnya tidak ada perbedaan. Jadi beriman tentang rukun Islam, kalian pun juga mengakui bahwa seberapa rukun iman, sebagaimana seorang Ahmadi mendakwakan itu beriman, begitu juga orang lain dengan kata-kata mereka mengimani dengan lidahnya. Bahkan sehingga mereka itu mengatakan bahwa atas kematian Hazrat Isa alaihissalam, Hazrat Masih Maud sesudah kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ada seorang kalangan meyakini bahwa tentang kewafatannya. Kemudian pandangan tentang Nabi pembunuh dan dia akan memperbaiki, itu pun juga pandangannya itu berubah. Beberapa Jum'ah sebelum Jum'ah yang lalu, yang dimana saya sebutkan tentang peristiwa para sahabat. Seorang sahabat bertanya kepada Muhammad Hussein karena Tuhan mengingkari Nabi pembunuh, dan mengatakan kepada orang lain Tuhan ingkar akan hal itu. Hazrat Masih Maud ketika beliau mengatakan tidak akan datang Mahdi pembunuh itu, beliau mengatakan bahwa kalau kamu mau beat kepada Mirza Ghulam Ahmad, beatlah, bahwa ini terserah kamu. Jadi pembangkangan mereka ketika mereka berdiri untuk menentang itu, maka mereka mengatakan bahwa Mahdi pembunuh akan datang dan Nabi Isa akan pembunuh. Namun kini pandangan mereka berubah. Jadi dengan kedatangan Hazrat Masih Maud, sebagian dari umat Islam akidah-akidahnya mereka pun mulai menjadi bagus, menjadi lurus, karena Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu di dalam khutbah beliau kurang lebih 76 tahun yang lalu dalam perbaikan i'tikad, dan ada sebuah khutbah, ada beberapa khutbah itu beliau sampaikan secara berangkai, secara serial.
ada beberapa khutbah sehingga beliau mengatakan bahwa di Hindustan orang-orang yang terpelajar mungkin dari 10 satu pun tidak dapat yang mengakui akan Hazrat Masih sudah wafat. Begitu juga dari ayat sejauh berkaitan dengan ayat Al-Quran, pada umumnya nasi mansu itu tidak disebutkan, itu tidak ada kekerasan sebelumnya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu telah membuktikan bahwa Hazrat Masih Maud sesudah kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, sebagian akidah orang-orang Islam yang sangat keras berpegang itu kini pun juga mereka dalam bentuk pembelaan, atau mereka mengakui atau mereka itu diam. Dan inilah hal yang sampai hari ini bahkan sebagian ulama dan sebagian dari antaranya orang-orang Arab juga jadi beberapa orang-orang keras, garis keras itu yang mereka mengatakan tentang jihad juga. Mereka mengatakan bahwa dewasa jihad yang sekarang ini adalah salah. Jadi perubahan di dalam pandangan-pandangan ini yang tadinya merupakan dasar akidah mereka, perubahan ini adalah sesudah pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Jadi orang-orang yang terpelajar yang mempunyai ikatan dengan dunia dan mempunyai kedudukan, mereka mulai mengatakan bahwa berkenaan dengan jihad itu adalah pandangan kita itu salah. Perubahan ini sesudah kebangkitan Hazrat Masih Maud dan itu sesudah jihad beliau, kendati mereka beriman kepada Ahmadiyah atau tidak. Dan ini merupakan bukti juga akan hal ini bahwa di mana sejauh berkaitan akidah Ahmadiyah, di mana orang-orang gair pun juga itu besar, mereka terpaksa di banyak kalangan mengakui terpaksa. Dan kini ada pembahasan yang bahwa kedudukan Hazrat Masih, mereka sampai kepada pembahasan apakah dia nabi atau tidak. Ini pun juga satu masa akan dapat terpecahkan. Begitu juga pandangan kita secara umum, ajaran jemaat, akidah-akidah yang tadinya mereka tidak mau menerima dan mereka menentang, mereka tidak mempunyai dalil. Dalam kaitan akidah-akidah kita, ketika para penentang tidak bisa menjawab, maka mereka turun untuk melakukan pembunuhan dan kekerasan. Dan inilah yang dilakukan terhadap Ahmadiyah di mana-mana, dan sebagian dan khususnya di Pakistan, atau ada juga di Hindustan. Dan ini merupakan dalil bahwa pada mereka untuk membuktikan salah akidah kita tidak ada dalil Al-Quran dan tidak ada dalil akli. Dan ketika mereka terkepung dan tidak berdaya, maka mereka turun untuk melakukan pembunuhan dan perampasan. Dari segi akidah dan dari segi dalil-dalil, orang-orang Ahmadi sampai kepada kedudukan di mana tidak ada orang yang bisa melawannya. Orang-orang Ahmadi yang punya ilmu yang sempurna, hendaknya dari segi ilmunya harus dimatangkan. Dewasa ini sebagian program di MTM kan, misalnya Rahi Huda, itu jalan ke petunjuk, supaya banyak mendapat pelajaran dari itu. Dan merasa rendah itu jangan terjadi dalam diri kita. Dan walhasil kebanyakan jemaat Ahmadiyah dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka teguh dalam akidah mereka. Dan kalau ada yang lemah, maka ingatlah bahwa akidah yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam telah kemukakan di hadapan kita, itulah Islam yang hakiki. Dan dengan dalil apapun itu kepada orang-orang gair tidak bisa menjawabnya. Jadi kelemahan yang 1-2 itu ciptakanlah keteguhan. Tidak perlu memperlihatkan kelemahan corak apapun. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam dari segi keilmuan dan dari segi akidah sangat teguh, dan beliau menyediakan literatur yang sangat penuh dengan dalil-dalil, yang mana secara amal pun juga beliau menarik perhatian kita. Sejauh berkaitan dengan akidah,
dan hubungannya dengan literatur sebagaimana saya telah katakan, orang-orang Ahmadi kendati tidak ada, mereka pun juga namun hanya perbaikan akidah tidak cukup. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah datang untuk memperbaiki amal kita. Selama amal kita itu tidak ada perbaikan, maka tidak ada artinya perbaikan akidah, karena amallah yang akan menarik perhatian kepada jemaat. Mereka mendengar kata-kata kita, atas kurang-kurangnya mereka diam. Amal yang baik dan perubahan suci itu adalah merupakan tablik yang secara diam-diam. Sebagian orang yang datang dekat, dan oleh karena itu mereka kadang-kadang jauh dia karena dia tersandung dengan orang Ahmadi. Jadi ketika Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu kita jauh dari zaman Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kita dengan akidah-akidah kita perlu memperbaiki amal-amal kita, dan perlu sekali akan hal itu. Dari segi akidah sesungguhnya kita menang, tetapi kalau berkenaan dengan akidah tidak ada amal, maka ajaran yang telah diberikan tidak sesuai dengan itu kita berjalan, dan kita tidak berusaha untuk mengaplikasikan itu dalam diri kita, maka lama-kelamaan akan tinggal nama saja. Sebagaimana di kalangan umat Islam itu kita lihat bahwa orang-orang yang terlibat dalam amal-amal yang salah, mereka sholat juga memang, tapi hanya untuk memenuhi tuntutan saja, namun kebanyakan tidak memperhatikan sholat. Kedustaan umum dan ketidakmaluan pun juga secara umum. Beberapa hari yang lalu ada orang teman Gair Ahmadi, dia mengatakan bahwa saya tidak memahami bahwa orang-orang garis keras dan orang yang mendakwakan diri Islam yang berbagai atas nama kecintaan kepada Islam, mereka melakukan penyerangan dan ingin mendirikan negara Islam. Mereka menyerang anak-anak di sekolah dan perempuan-perempuan yang tidak berdosa mereka pukuli. Tetapi saya pergi ke Pakistan, maka saya melihat bahwa di Islamabad, di pusat ibu kota, persis di jalan raya ada perusahaan minuman keras, pabrik minuman keras. Sama sekali orang-orang garis keras itu tidak pernah menyerang itu, padahal itu di tempat umum. Dan ada misalnya televisi, banyak program-program yang telanjang yang ada di Pakistan, di televisi-televisi Muslim itu tidak ada orang yang menyerang. Walhasil ini adalah merupakan kondisi amal orang-orang garis keras. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejauh berkaitan dengan orang yang membuat minuman keras, orang yang menjualnya, orang yang menyimpan itu, dan orang yang menjual, orang yang beri minum dan yang minum, semuanya dia kutuk. Kirim kutukan kepada mereka. Laknat ini mereka bisa tahan bahwa di sana ada pabrik minuman keras, tetapi orang Ahmadi yang membaca 2 kalimat syahadat, mereka tidak bisa sabar. Walhasil saya katakan kepada kalian bahwa kita pun juga tinggal di dalam masyarakat itu yang merupakan masyarakat yang ada pengaruhnya juga untuk kita. Kita pun juga harus hati-hati. Kita memahami akan maksud kebangkitan Masih Maud terhadap amaliyah kita, perlu kita menarik perhatian, baru kita akan bisa menyempurnakan tuntutan kehati-hatian itu, khususnya yang sudah dewasa, anak-anak, kepada anak-anak juga perlu kita memperhatikan mereka, dan khususnya para pemuda juga perlu hati-hati. Dewasa ini musuh. Dengan masuk ke rumah-rumah mereka melakukan hal-hal yang tidak, dan dia berusaha untuk merusak setiap amal orang. Sebagaimana saya katakan, misalnya saluran televisi, akhlak-akhlak, amal-amal baik itu sudah dia hancurkan mukanya. Begitu juga internet dan hal-hal yang lain juga.
kalau kita tidak bersatu mengumumkan jihad, maka jangankan memperbaiki amal, kita akan terperangkap di dalam pangkuan amal-amal setan. Dan untuk menghindar dari itu, tidak ada jalan bagi kita kecuali kita secara khusus, bagaimana saya katakan, dalam bentuk jihad, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri dan bersama itu juga kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus menyeru Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita bisa selamat. Kita tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa saya yakin kepada Allah, bahkan kita perlu menciptakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dari amal-amal setan ini kita bisa terhindar yang masuk sampai ke dapur rumah kita. Kalau tidak, untuk menghindar dari keburukan-keburukan itu tidak ada jalan. Beliau mengatakan bahwa ada seorang murid daripada seorang ulama, ketika dia menyempurnakan pendidikannya, dia kembali, maka guru itu bertanya kepada muridnya itu, apakah negara mana kamu tinggal, apakah di sana ada setan? Maka murid itu mengatakan dengan heran, kenapa, di mana yang tidak ada setan? Di setiap tempat ada setan itu. Maka dia mengatakan bahwa apa yang kamu belajar dari saya dan kamu baca berkenaan dengan agama, berkenaan dengan akhlak, kalau kamu mengamalkan itu dan setan menyerang kamu, maka apa yang kamu lakukan? Maka dia mengatakan, saya akan melawannya. Dia mengatakan, bolehlah. Kemudian perhatian kamu tertuju kepada yang lain, lalu dia melakukan penyerangan. Dia mengatakan, saya akan melakukan perlawanan. Maka 2-3 kali seperti itu dia bertanya. Dia mengatakan, kalau kamu pergi ke satu teman kamu dan ada anjingnya yang berdiri dekat depan pintunya, dia mau menyerang kamu, menggigit kamu, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya akan menakuti, dan dia menyuruh dia pergi. Dan katanya, kalau kamu terus begitu, maka kamu tidak bisa sampai ke teman. Apa yang kamu lakukan? Dia katanya, saya akan panggil teman saya, bahwa tangkaplah anjing kamu. Orang sepuh itu mengatakan, setan juga adalah anjingnya Allah. Oleh karena itu kamu harus menyeru Allah, kamu harus manggil Allah, maka kamu baru bisa selamat dari serangan setan. Janganlah menganggap bahwa kita itu mempunyai ilmu atau akhlak. Kita pun juga kita telah memperoleh itu, dan kita pun juga mengetahui kebaikan, kita sholat atau apapun itu. Kalau kalian menganggap seperti itu, maka setan akan terus menyerang kamu dan kamu tidak bisa sedikit pun merugikan setan. Jadi perlu meminta pertolongan kepada Allah dengan murni, perlu murni beribadah kepadanya, maka baru kita dapat terhindar dari serangan setan. Jadi untuk menciptakan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh kedekatannya, dan hanya dengan beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, atau hanya cukup dengan itu tidak cukup. Perlu untuk itu kita menyeru untuk pertolongan, dan kita perlu tunduk dan beribadah secara murni kepadanya. Sejauh berkaitan dengan amal, maka perhatian pada istighfar. Di sana ada hal yang perlu adalah salat. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terhadap pendirian salat itu dia menarik perhatian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita menekankan bahwa salat itu adalah mi'raj orang yang beriman. Jadi itu merupakan kondisi yang ketika orang mukmin itu menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin menghindar dari setan, itu dari hal-hal yang sia-sia, kita ingin menghindar dari hal-hal yang sia-sia, maka perlu kita menjaga salat kita. Allah Subhanahu wa taala orang-orang inilah merupakan tanda orang-orang mukmin yang sukses, yaitu yang menjaga salat-salatnya. Oleh karena itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
bahwa sesungguhnya salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa salat itu adalah secara yakin itu mencegah daripada hal-hal yang sia-sia dan yang memalukan. Jadi salat yang murni itu untuk memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk terhindar dari serangan-serangan setan, kepada menyeru Tuhan untuk pertolongan, sarananya itu adalah salat. Dewasa ini dalam hal-hal yang sia-sia yang penuh di dalam lingkungan kita perlu menaruh perhatian akan hal ini. Perlu memperhatikan anak-anak supaya mereka mempunyai adat salat, dan sebelum kita menyuruh, kita harus memperhatikan diri kita sendiri juga. Allah Subhanahu wa taala apabila dia berkata wa aqimus shalah, untuk itu bahwa adalah harus melaksanakan salat secara berjemaah. Saya melihat bahwa sejalan dengan musim berubah, waktu itu menjadi ke belakang, malam menjadi kurang, yang hadir pun juga kurang. Beberapa hari yang lalu waktu itu belum ke belakang, ada jam 5 waktu sholat, maka waktu fajar itu yang hadir itu kurang. Kemudian kini 1 jam lagi ke depan, ke belakang, maka kini waktu ini akan terus ke belakang. Maka perlu ada perhatian, jadi khususnya orang-orang yang sudah dewasa. Kalau waktu itu mulai ke belakang lalu kita malas, maka ini tidak benar. Oleh karena itu saya sebelumnya menaruh perhatian kalian bahwa sebelum mengenai hadir salat subuh jangan sampai kurang, khususnya para pengurus, tentang penunaian salat secara berjamaah, jangan memperlihatkan kemalasan. Kalau mereka sendiri memperbaiki kehadiran mereka, dan setiap urusan dari yang hadir di masjid itu, mereka itu mulai hadir, maka masjid akan menjadi ramai kalau semuanya itu hadir. Dan anak-anak dan para pemuda pun juga itu akan ada pengaruhnya pada mereka, ada perhatiannya mereka. Hendaknya senantiasa ingat bahwa kedudukan seseorang bukan karena kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu, di hadapan dunia mungkin bisa benar ada kedudukannya juga, tingkatannya juga, tetapi yang sejati adalah untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dapat dengan perantaraan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat adalah mi'raj orang yang beriman. Untuk meraih mi'raj itu kita harus berusaha. Jadi pertama para pengurus harus mengintrospeksi diri mereka, kemudian di bawahannya para pemuda, dan ini ada perintah untuk itu. Kesuksesan kita itu baru akan terjadi manakala di setiap tempat itu ada datang suara bahwa usahalah untuk mendirikan salat. Kalau tidak, dengan berakidah bahwa Hazrat Isa alaihissalatu wassalam sudah wafat, atau tidak ada ayat Al-Quran yang mansu, atau semua nabi itu adalah mansu, atau Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itulah Masih Mahdi yang berkenaan dengan itu ada nubuatan, maka dari itu bukan kesuksesan kita, kesuksesan kita adalah dalam membawa amal kita sesuai dengan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang paling penting adalah dengan perantaraan salat akan menciptakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, pendakwaan kita itu adalah salah. Bahwa saya tidak akan syirik, pendakwaan itu salah. Jadi artinya kita syirik kalau tidak menjaga salat kita. Tuhan mengatakan, jagalah salat kamu, datanglah untuk salat. Kalau kalian tidak melindungi salat kalian, maka jadi ada. Ini pun juga merupakan syirik khafi. Kalau kita jadi
ke arah amal baik yang Tuhan itu menarik perhatian kita, yang mana hak-hak ke orang lain dengan rakus kepada dunia itu akhirnya dirampas hak-hak itu, dan akhirnya terjadi rasa malu dan terpikir. Dan ketika orang gair datang kepada saya surat-surat mereka bahwa orang Ahmadi si Anu dia sudah menganiaya saya, jadi mintakanlah hak saya dari dia. Jadi hal-hal ini sebagaimana saya telah katakan bahwa itu akan menjadi penghalang dalam bertabligh. Bahkan sebagian untuk orang Ahmadi juga itu menjadi tersandung untuk orang Ahmadi lainnya. Beberapa hari yang lalu ada seorang Ahmadi dari Arab menulis bahwa dia meninggalkan jemaat. Jadi ketika ditanya, maka dapat diketahui bahwa akibat dari amal sebagian orang Ahmadi, dia patah hati, patah semangat. Namun secara akidah dia yakin bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam benar dalam pendakwaannya. Jadi sejauh ini merupakan kesalahannya bahwa dengan melihat sebagian Ahmadi dia jauh dari Ahmadi, dia putuskan. Di sini orang Ahmadi pun juga harus merenungkan, yang mana sebagian ada di kalangan pengurus juga dengan menjadi faktor ketersandungan orang, betapa kita terlibat dalam dosa besar. Untuk satu hal saya ingin menarik perhatian pada satu hal, bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam pengorbanan harta, jadi orang-orang jemaat mereka itu berlomba. Tapi satu sisi daripada pengorbanan harta adalah zakat. Hendaknya perlu menaruh perhatian kepada hal itu, khususnya para perempuan yang mempunyai perhiasan, dan begitu juga orang yang punya harta selebih dari setahun. Begitu juga seperti itulah perhatian kita hendaknya. Jadi satu jumlah, ada satu keyakinan yang dengan menghisap satu-satu sen dia memberikan canda. Tapi ada sebagian orang-orang yang menganggap canda itu cukup dan tidak memberikan zakat. Dan sekretaris mal hendaknya karena tidak ditarik perhatian mereka, maka tidak mengetahui akan penting. Jadi perlu menarik perhatian mereka ke arah itu, yaitu untuk membayar zakat. Kemudian untuk memperbaiki amal kita, setiap keburukan yang disebutkan dalam Al-Quran itu harus meninggalkannya. Dan semua kebaikan itu harus kita pilih kebaikan. Jadi Hazrat Masih Maud, kita harus memperhatikan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa dari 700 perintah Al-Quran jangan satu pun yang kita ingkari. Jadi hendaknya senantiasa memperhatikan itu, bahwa kendati ada dari dosa-dosa kecil kita harus terhindar dari permuraan. Ketika saya membaca kutipan Hazrat Masih Maud di mana beliau menarik perhatian kita bahwa dengan terlibat dalam dosa-dosa kecil, janganlah menganggap bahwa ini bukan dosa. Jadi kendati tidak terlihat oleh orang lain, itu dosa-dosa itu kita lihatlah itu dengan kacamata pembesar bijaksana kita, maka baru kita ketahui bahwa ini merupakan dosa. Misalnya perumpamaan ria, pamer, Hazrat Masih Maud telah berikan, ini siapapun tidak terlihat. Sendiri, manusia itu sendiri yang mengetahui kalau dia mengintrospeksi dirinya dan menyukai kebaikan, bahwa pekerjaan yang dia lakukan apakah untuk memperlihatkan dunia atau merupakan demi untuk Tuhan. Kalau manusia itu mengetahui bahwa setiap amal saya adalah untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala hendaknya, dan kalau ini terjadi maka saya akan mendapatkan ganjaran, maka baru dia akan berusaha untuk amal-amal baik. Maka baru dia dalam urusan itu dia mencari dan mengamalkan itu. Dan ketika ini terjadi, maka tidak akan ada ria dan tidak ada keburukan lain. Begitu juga dalam Al-Quran diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Yang pertama sekali adalah kepada anak istri, kepada suami istri, kemudian anak, kemudian dari segi ikatan. Di dalam ikatan ini ada satu hal
yang ingin saya tarik perhatian kalian bahwa dewasa ini kekurangan kesabaran di kalangan laki-laki dan perempuan kedua-duanya sama. Padahal sabar dan ketahanan jiwa, jadi Tuhan itu sangat menekankan akan hal itu. Dan akibat dari kekurangan itu jumlah perceraian itu menjadi meningkat. Dan siapapun tidak memperhatikan, yaitu yang punya anak, sebagai dampaknya apa pengaruhnya kepada anak-anak. Jadi dari kedua belah pihak ada kekurangan ketakwaan dan merupakan penampak penzahiran daripada amal-amal secara praktik. Hendaknya setiap orang amal yang memperhatikan bahwa kebenaran kita baru akan zahir kepada orang lain ketika dalam setiap urusan itu ada penzahiran amal baik kita. Kalau dalam urusan amal kita, dalam keuntungan kita, urusan sikap kita itu maka sudah islah perbaikan, janji perbaikan itu kita tidak bisa akan memenuhi itu. Kalau kita Al-Quran mengatakan bahwa kalau kebenaran dan untuk keadilan itu terhadap diri kalian atau terhadap ibu bapak sendiri kalian memberikan kesaksian, maka itu berilah itu kesaksian. Namun amal kamu kalau itu berbeda maka apa perubahan yang kita akan ciptakan kalau itu berbeda? Saya untuk menegakkan keadilan, saya kadang-kadang memberikan referensi Al-Quran dan mendakwakan bahwa jemaat Ahmadiyah lah yang berjalan pada ajaran Islam yang benar. Kalau di dalam suatu ajaran orang lain, amal orang Ahmadiyah itu lain, maka apa pengaruhnya akan hal itu? Sebagaimana orang Ahmadi menjadi penghalang untuk pertabligan Ahmadiyah. Jadi perlu mengintrospeksi diri kita. Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Begitu juga tidak terhitung perintah Al-Quran. Jadi untuk perbaikan amal kita baru akan sempurna manakala dari segala segi dan secara sisi kita mengintrospeksi diri kita. Kita memperhatikan keburukan kita. Apakah kita setelah memperbaiki diri baru kita mengetahui bahwa artinya kita sudah berusaha untuk menyempurnakan keinginan hasad masing. Kalau tidak, kalau hanya yakin perpendakwaan beliau, satu kita akan mengimani satu sisi, namun satu sisi kita akan tinggalkan yang merupakan hal yang sangat penting. Jadi sebagaimana saya katakan, kebaikan-kebaikan yang kecil pun kita harus perlu amalkan. Manusia tidak mengetahui bahwa kebaikan kecil itu mana dan yang benar itu mana. Terbukti dari hadis bahwa satu kebaikan itu kecil untuk seorang dan untuk orang lain itu besar. Atau definisinya itu berbeda. Misalnya seorang sahabat atas pertanyaan kepada Rasulullah bahwa kebaikan yang besar itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa berjihad di jalan Allah itu adalah kebaikan besar. Kemudian di kesempatan lain juga sahabat yang lain bertanya bahwa kebaikan yang besar itu apa, maka beliau bersabda bahwa berkhidmat kepada kedua orang tua. Kemudian pada kesempatan yang ketiga atas pertanyaan ke sahabat ketiga, ya Rasulullah, kebaikan besar itu apa? Beliau bersabda bahwa salat tahajud. Jadi dengan demikian berbagai orang-orang itu beliau tarik kepada perhatian mereka kepada berbagai masalah perkara. Jadi kebaikan itu lebih dari 3 atau mungkin tentang mereka tarik perhatian tentang keburukan-keburukan mereka. Jadi menurut Rasulullah SAW pekerjaan yang paling besar dan kebaikan adalah yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Jadi kalau ada orang tidak berkhidmat kepada orang tuanya atau tidak memberikan hak kepada anak istrinya, maka untuknya berkhidmat kepada agama bukan merupakan pekerjaan baik. Bisa jadi pengkhidmatan itu untuk keuntungan sendiri atau dia karena untuk pamer. Jadi kalau dengan sikapnya itu keluarganya itu tidak kesal, maka pengkhidmatan dalam jemaat itu untuk.
Jadi untuk berkhidmat kepada agama mendapat faedah maka perlu juga memberikan hak kepada keluarga. Begitu juga barang siapa yang malas pada canda dan sholat itu dia malas, maka ini begitu juga banyak kebaikan-kebaikan yang untuk yang lain itu biasa dan yang lain untuk yang lain besar. Jadi besar kecilnya kebaikan itu tidak ada daftarnya. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang mana memberikan contoh ria, misalnya dosa-dosa kecil itu misalnya ria, inilah contohnya. Kendati dosa itu nampak besar, bukan bisa menjadi dosa besar, jadi bisa besar. Jadi sholat merupakan ganjaran yang besar yang bisa mendekatkan kepada Tuhan dan merupakan mi'raj, dan itu merupakan mi'raj agama. Tapi sholat yang pamer itu tidak ada gunanya. Begitu juga orang yang sholat tapi dia merampas hak orang lain, maka kebaikan ini bukan sholat. Bahkan lebih baik dari itu, bahwa hak-hak orang lain itu dia bayar, kemudian dia menunaikan sholat. Dengan menunaikan sholat dia memperoleh ganjaran sholat. Satu kutipan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam saya setelah baca, di mana beliau menyebut tentang rukun-rukun Islam. Puasa juga merupakan satu rukun. Jadi manusia, umat Islam menunaikan salat menunaikan puasa, tapi banyak orang-orang yang berpuasa yang berdusta, yang mencaci maki dan saling bertengkar. Itu dia Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa dan melakukan semua pekerjaan, maka menurut pandangan Allah puasanya itu bukan puasa. Jadi ganjaran puasa pun menjadi hilang. Jadi pada dasar hakikat dari sesuatu adalah bahwa hendaknya amal itu dilakukan dengan amal yang diperintahkan oleh Allah. Jadi setiap langkah umat kehidupan manusia hendaknya harus penuh hati-hati, di mana dengan Tuhan itu harus didahulukan, di mana akidah itu teguh, di sana amal itu pun harus ada perbaikan supaya dunia terlihat oleh dunia bahwa orang Ahmadi dan yang lain itu apa perbedaan. Jadi hendaknya kita harus memperhatikan hal ini, bahwa semua macam kebaikan, keburukan itu kita harus menghindar dari itu, dan kita harus memilih semua kebaikan supaya secara amal kita bisa menciptakan perubahan di dalam diri kita. Kita menjadi contoh untuk yang kecil juga, dan untuk para pemuda kita menjadi contoh, dan untuk anak istri kita menjadi contoh, dan menjadi contoh untuk orang yang kita bekerja bersama-sama. Dan di dalam amal kita secara praktik, setiap yang besar dan yang kecil harus meraih standar itu, bahwa setiap benih dari keburukan dan hendaknya harus habis, kita habiskan itu akar-akarnya, akar keburukan itu. Kalau di dalam jemaat setiap orang tidak memperbaiki secara sempurna, maka di dalam jemaat pasti akan ada benih-benih keburukan di dalam jemaat. Dan begitu dapat kesempatan itu akan menjadi berkembang biak. Jadi setiap akar dari keburukan itu hendaknya dalam diri kita semua, kita harus menghabiskan itu, maka baru kita dapat kita harus hilangkan dari jemaat dan memperbaiki secara amal kita menjadi dan kemudian pemandangan kemenangan itu pun akan perlihatkan kita, dan doa kita pun akan dikabulkan, dan kita dapat memperoleh kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر